Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini yang di pondok maupun di rumah? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa bertatap muka langsung dan belajar di madrasah seperti sedia kala dengan enjoy dan penuh semangat. Pada hari ini merupakan pertemuan perdana kita. Insya Allah, Ibu akan menemani dan membimbing kalian dalam pembelajaran SKI di kelas 8 ini. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Maka dari itu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu kepada kalian semua. Bisa dilihat ya di slide ini. Nama Ibu Vina Lailatul Barokah. Anak-anak semua bisa memanggil dengan sebutan Bu Vina. Nah, asal Ibu berasal dari Magelang. Untuk saat ini, Ibu bertempat tinggal di Komplek Hindun, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapia. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini ada beberapa kontrak belajar yang harus kalian taati selama pembelajaran SKI dengan Bu Vina ya. Jadi SKI itu jangan dibuat sepaneng, dibikin enjoy aja. Kalian dipahami secara pelan-pelan saja agar kalian mudah paham terhadap materi SKI ini. Nah, di sini ada 3 kontrak pembelajaran yang harus dilaksanakan. Yang pertama, siswa harus memiliki catatan setiap pembelajaran. Jadi, setiap pembelajaran yang dilakukan setiap minggunya itu, kalian harus ada catatan. Dan kalian harus menyimak baik-baik apa yang disampaikan materi pada hari itu. Kemudian yang kedua, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, mengerjakan tugas ini dan mengumpulkannya ini harus tepat waktu. Oke? Kemudian yang terakhir, penilaian berdasarkan kehadiran kalian, tugas dan keaktifan kalian, UTS juga UAS. Seperti itu kontrak belajar SKI dengan Bu Vina. Apa saja sih yang akan dipelajari di semester 1 ini? Nah, yang akan dipelajari di semester 1 ini yang pertama, bab 1 membahas tentang jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, setelah dulu kalian di kelas 1 membahas dinasti Umayyah, di kelas 2 ini kalian akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Kemudian, bab kedua, kalian akan membahas cemerlangnya ilmuwan muslim. Dan yang ketiga, atau yang terakhir di semester 1 ini yang akan dibahas mengenai peradaban emas masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada pertemuan pertama ini, bab yang akan kita pelajari yaitu kita akan membahas mengenai dinasti Abbasiyah. Adapun sebelum kita membahas dinasti Abbasiyah, mari kita mengingat kembali tentang dinasti yang berdiri sebelum dinasti Abbasiyah yaitu dinasti Umayyah. Kalian pernah belajar kan waktu dulu di kelas 7, kalian pernah membahas mengenai dinasti Umayyah yang berdiri sebelum dinasti Abbasiyah ini. Mengapa kok kita harus mengingat kembali dinasti Umayyah? Kenapa ya, Bu? Nah, jadi sejarah runtuhnya dinasti Umayyah itu berkaitan dengan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum dinasti Abbasiyah berdiri itu kan ada dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah itu berkuasa sekitar 91 tahun. Nah, kekuasaannya itu mengalami kemunduran dan kemudian digantikan oleh kekhalifahan Abbasiyah. Anak-anak semua bisa melihat di sini ada beberapa hal yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah. Nah, yang pertama antara lain ya, figur khalifah yang terus melemah. Kemudian ada mekanisme pengangkatan khalifah yang tidak jelas. Nah, ini mengakibatkan munculnya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. Jadi, gampang runtuh. Kemudian, yang ketiga,
pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Damaskus itu bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Nah, gaya hidup mewah bangsawan Bizantium ditiru oleh keluarga dinasti Umayyah. Seperti itu. Itu beberapa mengenai faktor yang mendorong kemunduran dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini diruntuhkan oleh pasukan Abul Abbas bersama Abu Muslim Al-Khurasani dalam pertempuran yang bernama Zabhulu. Nah, kekalahan ini menjadi akhir kekuasaan dinasti Umayyah sekaligus awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Seperti itu. Kemudian lanjut mengenai proses terbentuknya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nah, sebagian orang itu menganggap bahwa yang berhak melanjutkan kekuasaan adalah keturunan Rasulullah SAW. Nah, pelopor gerakan ini adalah Al-Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga dinasti Abbasiyah yang tinggal di Humaimah. Kenapa kok mereka disebut dinasti Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Di sini ada poin yang harus kalian perhatikan baik-baik ya. Pemerintahan dinasti Abbasiyah itu pertamanya itu berpusat di Baghdad. Nah, dinasti ini memerintah selama 5,5 abad. Kemudian, ada 37 khalifah yang pernah berkuasa di dinasti Abbasiyah ini. Nah, singkatnya, setelah dinasti Abbasiyah diserang oleh tentara Mongol, dunia muslim pernah tidak memiliki kekhalifahan sekitar 3,5 tahun. Kekhalifahan Abbasiyah ini kemudian bisa didirikan kembali. Tetapi pemerintahan yang semulanya di Baghdad itu berpindah ke Mesir. Dan khalifah pertama yang ada di Mesir itu bernama Al-Mustansir Billah. Seperti itu ya. Setelah tadi kita membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, berikut ini merupakan khalifah-khalifah yang ada di dinasti Abbasiyah. Nah, tadi disebutkan ya, ada khalifah berjumlah 37 orang yang pernah memerintah atau berkuasa di dinasti Abbasiyah ini. Nah, khalifah yang pertama itu, nih diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Khalifah pertamanya bernama Abu Abbas As-Soffah. Nah, kemudian di sini ada beberapa khalifah yang terkenal. Ada 3 di sini yang paling terkenal. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Harun Ar-Rasyid, dan yang ketiga Al-Ma'mun. Nah, nanti mengenai kekuasaan atau kebijakan yang dibentuk oleh 3 khalifah ini akan dibahas di materi minggu depan. Setelah ini akan ada video yang membahas mengenai silsilah khalifah yang ada di dinasti Abbasiyah ini. Diperhatikan ya, dicermati dengan seksama, dicatat juga siapa saja khalifah yang pernah memerintah di dinasti Abbasiyah ini. Terus berharap Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair, it never
lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray.